Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Dr. Nini Aryani MPD yang berjudul Manajemen Personalia Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, yang beranggotakan saya Siti Julaika, Nita Kurniasari, Erin Mahesa, dan Nenti Pasaribu. Baiklah, saya akan membacakan presentasi makalah kami. Itu pendahuluan. Manajemen personalia adalah bagian manajemen yang memperhatikan orang-orang dalam organisasi yang merupakan salah satu subsistem manajemen, di mana kata organisasi umumnya dipakai dalam hubungan dengan setiap kumpulan orang-orang, pekerjaan-pekerjaan, pikiran-pikiran, atau fakta-fakta yang disusun diatur sedemikian rupa sehingga gabungan dari gabungan dalam setiap hal membentuk keseluruhan yang berarti. Saat ini manajemen personalia lebih dikenal dengan sebagai manajemen sumber daya manusia atau SDM. Manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen yang berhubungan dengan manusia, khususnya bagaimana cara untuk menjalin kerjasama yang baik, guna mengembangkan serta menumbuhkan berbagai kebijaksanaan dalam mempengaruhi orang yang membentuk organisasi ataupun dalam membantu para pimpinan sebagai manajer agar dapat mengelola sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan saat ini. Untuk dapat mengembangkan manajemen personalia, maka harus sadar bahwa manusia bukanlah benda mati, sebab manusia mempunyai perasaan, mereka dapat gembira dan juga sakit hati. Mereka dapat senang dan susah. Mereka bukan hanya memerlukan kebutuhan materi, tapi juga mereka sering mengharapkan penghargaan dan pengakuan dari orang lain. Oleh karena itu, demikian banyak faktor yang merupakan aspek dalam kehidupan manusia dalam hubungannya antara satu dengan yang lain. Maka untuk mengembangkannya perlu pengetahuan tentang psikologi, hubungan tentang manusia, agama, adat, istiadat, dan sebagainya. Konsep manajemen personalia. Manajemen personalia ialah bagian manajemen yang memperhatikan orang-orang dalam organisasi yang merupakan salah satu subsistem manajemen perhatian terhadap orang-orang untuk mencakup, merekrut, menempatkan, melatih, dan mengembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka yang dikatakan sebagai fungsi manajemen personalia. Fungsi ini menunjukkan apa yang harus ditangani oleh manajer pada segi personalia. Manajemen personalia adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara memberikan suatu fasilitas untuk perkembangan pekerjaan dan juga rasa partisipasi pekerjaan di dalam suatu pekerjaan atau aktivitas. Manajemen personalia menurut Manulang 2001.2.156 menyatakan bahwa manajemen personalia adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara memberikan suatu fasilitas untuk perkembangan pekerjaan dan juga rasa partisipasi pekerjaan di dalam suatu pekerjaan atau aktivitas. Manfaat manajemen personalia. Manajemen personalia memiliki manfaat antara lain dapat memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia, dapat menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien, mampu meningkatkan efisien dalam menarik pendaya gunaan sumber daya manusia, mampu meningkatkan efisien dalam menarik pegawai baru, dan dapat melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi. Pembagian tugas personalia di sekolah. Yang pertama yaitu tugas dari kepala sekolah, memberikan fungsi dan bertugas sebagai manajer, administrator, edukator, dan supervisor. Yang kedua yaitu tugas wakil kepala sekolah. Tugas wakil kepala sekolah adalah membantu tugas kepala sekolah dalam hal tertentu mewakili kepala sekolah baik di dalam maupun di luar ketika kepala sekolah berhalangan. Yang ketiga yaitu tugas dari tata usaha atau TU. Kepala tata usaha adalah penanggung jawab pelayanan pendidikan di sekolah. Ruang lingkup tugasnya adalah membantu kepala sekolah dalam menangani pengaturan administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, administrasi ketenaga kerjaan, administrasi sarana prasarana, dan administrasi keuangan, administrasi hubungan dengan masyarakat, dan administrasi kegiatan belajar mengajar. Contoh manajemen personalia yang ada di sekolah yaitu pertama, merekrut pegawai baru atau guru baru,
2. Menyeleksi pegawai untuk menentukan posisi jabatan yang sesuai dengan kemampuannya. Mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk pegawai atau guru. Menyediakan fasilitas kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Memotivasi pegawai dengan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Kesimpulan, manajemen personalia ialah bagian manajemen yang memperhatikan orang-orang dalam organisasi yang merupakan salah satu subsistem manajemen. Memperhatikan terhadap orang-orang itu mencakup merekrut, menempatkan, melatih, dan mengembangkan serta meningkatkan kesejahteraan mereka yang dikatakan sebagai fungsi manajemen personalia. Fungsi ini menunjukkan apa yang harus ditangani oleh manajer pada segi personalia. Manajemen personalia adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara memberikan suatu fasilitas untuk perkembangan pekerjaan dan juga rasa partisipasi pekerjaan di dalam suatu pekerjaan atau aktivitas. Manajemen personalia memiliki manfaat dalam memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia, dapat menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien, mampu meningkatkan efisien dalam menarik daya gunaan sumber daya manusia, mampu meningkatkan efisien dan menarik pegawai baru, dan dapat melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi. Inilah hasil presentasi dari kami kelompok 3. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.